Kisah berlanjut, ketika Ken Arok sudah mendapat keris sakti milik Empu Gandring. Namun dia terpaksa harus membunuh sang empu karena menghambat rencana. Walaupun ia sudah dikutuk oleh sang empu, bahwasanya keris tersebut akan menelan 7 nyawa, termasuk nyawa Ken Arok sendiri dan keturunannya. Walaupun begitu, Ken Arok berjanji pada dirinya apabila sudah menjadi seorang penguasa, ia akan memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga dan keturunan Empu Gandring. Keris sudah di tangan, lalu apa rencananya berikutnya? Apabila dia membunuh Aku Tumapel Tunggul Ametung secara langsung, tentu dia akan dihukum mati karena perbuatan tersebut. Siasat licik pun terbesit di benak Ken Arok. Ia pun teringat akan kawan setianya yang suka pamer dan sombong. Dia adalah Kebo Ijo. Ken Arok bergegas kembali ke Tumapel dan bertemu dengan Kebo Ijo. Ken Arok dengan sengaja memperlihatkan keris pusaka sakti miliknya itu kepada Kebo Ijo. Benar dugaan Ken Arok, Kebo Ijo pun langsung tertarik dengan keris tersebut dan merayu Ken Arok agar mau meminjamkannya. Ken Arok pun menyetujuinya. Namun dengan syarat, Kebo Ijo tidak menceritakan kepada siapapun bahwasanya itu adalah keris milik Ken Arok. Kebo Ijo pun sangat setuju akan hal itu. Setelah keris itu dipinjamkan kepada Kebo Ijo, ia membawanya kemanapun ia pergi, dan hampir seluruh Tumapel tahu bahwasanya Kebo Ijo mempunyai keris sakti mandraguna. Kebo Ijo tak menaruh curiga sedikit pun. Ia hanya merasa senang bahwa semua orang mengagumi keris yang ia bawa tersebut. Hingga malam berdarah itu pun tiba, Ken Arok diam-diam mengambil keris miliknya dari tangan Kebo Ijo yang terlelap. Ia segera menjalankan rencana berikutnya untuk menghabisi nyawa Tunggul Ametung. Dia diam-diam menuju kamar Tunggul Ametung di dalam kedaton Tumapel. Di sana, hanya ada Tunggul Ametung dan Ken Dedes yang tertidur. Tanpa pikir panjang, ini adalah kesempatan yang dinanti-nantikan Ken Arok. Dia pun langsung menikam Tunggul Ametung dengan kerisnya tersebut dan meninggalkan keris itu menancap di tubuh Tunggul Ametung. Ken Arok pun langsung pergi meninggalkan kamar Tunggul Ametung. Hanya Ken Dedeslah yang mengetahui pelaku sebenarnya adalah Ken Arok. Namun karena mereka saling suka, Ken Dedes pun hanya terdiam membisu. Karena itu merupakan bagian dari rencana mereka. Ken Dedes pun berteriak hingga para prajurit serta pengawal kedaton Tumapel datang menuju kamar Tunggul Ametung, termasuk Ken Arok yang berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Betapa terkejutnya semua orang melihat Tunggul Ametung Aku Tumapel harus mati, terbunuh oleh tikaman keris. Dan mereka semua melihat keris itu adalah keris sakti milik Kebo Ijo. Ken Arok yang merupakan pengawal utama Sang Aku memerintahkan para prajurit untuk membawa Kebo Ijo ke hadapan mereka semua. Siasat berikutnya segera dijalankan Ken Arok. Kebo Ijo yang masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi harus diseret menuju pendopo kedaton dan semua mata tertuju kepadanya dengan tajam. Sebelum Kebo Ijo membuka suara dan menanyakan masalahnya, Ken Arok langsung menusuk Kebo Ijo dengan keris sakti tersebut untuk menghilangkan jejak bahwa pelaku sebenarnya adalah dirinya. Lantas, bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan video-video menarik berikutnya.